Seluruh dunia adalah pasar yang terbuka dan bebas. Tidak ada negara yang bisa eksis tanpa yang lain. Jika orang-orang membiarkan sesuatu terjadi, itu adalah hal yang benar. Anak perempuan saya sendiri tidak bisa belajar di Turki karena jilbab mereka, jadi mereka pergi ke Amerika Serikat. Demikian pula, kesetaraan gender, supremasi hukum, partisipasi politik, masyarakat sipil, dan transparansi adalah beberapa elemen yang sangat diperlukan, yang merupakan keharusan dari demokratisasi. Saya mengatakan ya untuk kritik, tetapi tidak untuk penghinaan. Bahkan di dunia barat, seseorang tidak dapat berargumen bahwa cita-cita tersebut telah tercapai dengan adanya isu-isu seperti integrasi, partisipasi, dan representasi warga muslim, dan antisemitisme, yang kadang-kadang masih ada. Jika kita melihat sejarah, kita akan melihat bahwa rezim yang menganiaya rakyatnya tidak tetap berdiri. Jika selama pendidikan mereka, para pemuda kita menjadi terasing dari bahasa, sejarah, nenek moyang, budaya dan peradaban mereka, itu berarti ada masalah pendidikan yang sangat serius di sana. Kami menentang mayoritas yang menzalimi minoritas. Tapi kami jelas menentang minoritas yang menindas mayoritas. Kami melihat dengan sangat sedih bahwa Amerika tetap diam saat Turki berjuang melawan terorisme. Karena ada janji yang diberikan kepada kita, dan itu harus ditepati. Jika tidak, kita bisa mengurus bisnis kita sendiri. Tidak ada Islam yang moderat atau tidak moderat. Islam adalah Islam dan hanya itu. Twitter, Facebook, dan YouTube harus menghormati hukum Republik Turki. Sistem presidensial ini tidak akan memiliki kemiripan dengan kediktatoran dengan nama yang sama di Afrika dan Asia. Ini akan menjadi unik di Turki, akan seperti lebah yang membuat madu, mengambil sesuatu dari setiap bunga, dan memberi kita rasa madu yang benar-benar berbeda. Namun, demokrasi tidak dapat didefinisikan sebagai keberadaan parlemen dan pemilihan saja. Demikian pula, dikatakan bahwa budaya Islam tidak sesuai dengan demokrasi. Pada dasarnya, perspektif konvensional Timur Tengah ini berpendapat bahwa demokrasi di kawasan itu tidak mungkin atau bahkan tidak diinginkan. Menurut pandangan ini, demokrasi adalah produk budaya Barat, dan tidak dapat diterapkan di Timur Tengah, yang memiliki latar belakang budaya, agama, sosiologis dan sejarah yang berbeda. Beberapa ahli di Timur Tengah sependapat bahwa Timur Tengah tidak dapat didemokratisasi. Sebagai seorang politisi yang menghargai keyakinan agama dalam lingkup pribadinya, tetapi menganggap politik sebagai domain yang berada di luar agama, saya percaya bahwa pandangan ini sangat cacat. Agama kita telah menetapkan posisi bagi perempuan dalam masyarakat keibuan. Beberapa orang dapat memahami ini, sementara yang lain tidak. Anda tidak dapat menjelaskan hal ini kepada kaum feminis, karena mereka tidak menerima konsep keibuan. Jerman dan Turki adalah dua negara yang saling membutuhkan. Sebagai pemimpin politik, kami akan meninggalkan kantor kami suatu hari nanti, tetapi orang-orang kami akan tetap tinggal dan harus rukun satu sama lain. Jadi kita tidak boleh memberi mereka pesan negatif. Kami akan membasmi Twitter. Saya tidak peduli apa yang dikatakan komunitas internasional. Semua orang akan menyaksikan kekuatan Republik Turki. Sekarang ada momok yang disebut Twitter. Contoh kebohongan terbaik dapat ditemukan di sana. Bagi saya, media sosial adalah ancaman terburuk bagi masyarakat.
Mereka datang kepada saya dengan kasus Twitter ini mengabaikan kasus ibu rumah tangga yang dicoreng. Saya berkata, mari kita selesaikan ini. Mustahil untuk mempertahankan persahabatan saya dengan orang-orang yang diduga pemimpin, ketika mereka menyerang rakyatnya sendiri, menembaki mereka, menggunakan tank dan bentuk senjata berat lainnya. Mereka menyerukan kebebasan pers, tetapi razia tidak ada hubungannya dengan itu. Kami tidak khawatir tentang apa yang mungkin dikatakan UE, apakah UE menerima kami sebagai anggota atau tidak, kami tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Tolong simpan kebijaksanaanmu untuk dirimu sendiri. Saya menentang senjata nuklir, terlepas dari apakah itu ada di tangan Iran atau Israel atau negara barat manapun. Tapi jelas beberapa negara diperbolehkan memiliki senjata pemusnah massal sementara yang lain tidak. Pisau di tangan seorang pembunuh membunuh, tetapi jika Anda memberikannya kepada dokter, dia akan menyembuhkannya. Gua para leluhur dan makam Rahel tidak akan pernah menjadi situs Yahudi, tetapi situs Islam. Tinggalkan alkohol, makanlah anggur saja. Anda tidak dapat menempatkan perempuan dan laki-laki pada pijakan yang sama. Itu bertentangan dengan alam. Mereka diciptakan berbeda. Sifat mereka berbeda. Dia tidak boleh tertawa keras di depan seluruh dunia, dan harus menjaga kesopanannya setiap saat. Masalah kepercayaan ada di pihak orang-orang di kawasan yang pada prinsipnya menginginkan pemerintahan demokratis, tetapi tetap curiga terhadap cara demokratisasi disajikan, dan tujuan dunia demokrasi. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka, silakan komen di bawah ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe.